Bapa di dalam surga, berkatilah kami yang sangat hina dan sangat memerlukan Tuhan. Berkatilah kami yang hari ini kembali datang menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang hidup dan benar memberikan pengharapan dan menguatkan rohani kami. Kiranya firman yang suci boleh membersihkan kelakuan dan pikiran kami, sehingga kami hidup di dalam dunia makin mirip Tuhan di surga. Berkatilah setiap orang yang hadir atau yang berada di depan komputer mendengarkan firman-Mu melalui khotbah ini dan streaming. Berilah pencerahan dan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati kami dan memberikan pengertian dan kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berkatilah kita masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita membaca kitab suci dari Injil Matius pasal 5, mulai dari ayat ke-21. Kita membaca bersama-sama. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapakah yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, hari ini kita membicarakan sesudah Yesus bicara tentang hukum. Sesudah itu dia meneruskan dengan salah satu hukum yang catatannya mirip dengan kalimat pengajaran yang diterima melalui tradisi dari zaman kuno. Yesus berkata, aku datang bukan mentiadakan hukum, tetapi menggenapkannya. Karena firman Tuhan itu kekal adanya, maka tidak ada satu titik, tidak ada satu nada yang boleh dibuang. Akhirnya dunia ini bisa lenyap, firman Tuhan tidak lenyap. Barang siapa mentiadakan satu hukum yang paling kecil, dia akan menerima hukuman dari Tuhan. Dan setiap orang harus mengingat dan harus menjalankan apa yang dituturkan oleh Tuhan. Setelah dia bicara dan kami sudah panjang lebar menjelaskan bagian sebelumnya, hari ini kita datang kepada kalimat Yesus Kristus yang berkata, kamu pernah mendengar bahwa di dalam ajaran kuno jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu. Berarti yang kau dengar lain sama apa yang mau saya uraikan kepadamu. Apakah istilah yang sama? Jangan membunuh. Ada perbedaan maksud dari catatan hukum ke-6 dan kalimat ajaran Yesus yang hari ini kita baca. Mengapa Tuhan mengatakan, kami mendengar ajaran orang kuno berkata,
jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepada. Di dalam Indonesia ada, engkau pernah mendengar yang difirmankan. Seolah-olah itu firman Tuhan. Bukan demikian. Di sini Yesus mau membuat satu revolusi di dalam sejarah mengerti firman Tuhan yang membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Revolusi yang dibawa Yesus ke dalam zaman yang baru ini. Saya pernah minta anak-anak sekolah di saat 35 tahun yang lalu bikin makalah, catat semua perubahan konsep antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang ditawarkan, yang disodorkan oleh Yesus Kristus. Ada murid yang sangat rajin menemukan banyak sekali, saudara-saudara, termasuk konsep bersandar kepada Tuhan, konsep pemeliharaan Allah kepada anak-anaknya, konsep jikalau kita mengalami kebahayaan jangan takut, konsep apakah mengerti firman Taurat di dalam perjanjian lama, dan apakah penerobosan dari wahyu baru di dalam perjanjian baru. Kita semua mengetahui hal yang sangat tidak masuk akal. Allah membuang bahasa Ibrani yang pernah dipakai menjadi wahyu, firman yang kekal kepada orang dunia. Tetapi di dalam perjanjian baru, bahasa Yunani, bahasa orang kafir yang dipakai menjadi wadah dari pengwahyuan yang diteruskan ke dunia. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal untuk orang Yahudi. Masakan yang membuang kami, membuang kebudayaan kami, membuang bahasa kami. Bukankah ini bahasa yang dipakai dari nenek moyang, dari Abraham sampai sekarang? Kenapa engkau membuang? Engkau pakai bahasa yang baru. Saya percaya perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru bukan di dalam maknanya. Firman yang tercantum di perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru adalah sama sekali sama. Karena Allah yang adalah kebenaran, Dia tidak berubah. Allah sendiri tidak konflik dengan diri sendiri. Tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru mempunyai konotasi yang di dalam progressive revelation memberikan penyempurnaan, memberikan sesuatu perlengkapan yang jauh lebih lampau, jauh lebih sempurna dari apa yang diterima di sejarah. Khususnya pengertian tentang firman berbeda karena Yesus datang ke dalam dunia. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Pengertian berbeda. Karena the author himself come to interpret. Yang memberikan firman adalah Allah, dan yang menjelaskan adalah manusia. Selama 1500 tahun sesudah Musa menurunkan hukum-hukum Allah melalui perantara malaikat, maka dia tulis semua. Sesudah itu Musa meninggal dunia dan pentafsir mulai berkhotbah apa artinya firman kepada orang-orang Israel. Sesudah itu disambung dengan kirimnya fungsi-fungsi dari nabi-nabi yang melebihi dari Taurat, maka firman Tuhan lebih maju dikaruniakan kepada manusia. Dan ini semua ditafsirkan melalui ahli Taurat, guru-guru yang disebut rabi oleh orang Israel, dan semua orang Parisi, orang Saduki yang menganggap diri sudah paling mengerti karena mereka akademik, mereka belajar, mereka banyak pengetahuan, dan mereka banyak wibawa, otoritas yang melampaui manusia biasa. Ini semua terjadi, tidak ada orang berani ganggu.
sampai Yesus turun ke dalam dunia. Dia mengatakan, engkau pernah mendengarkan orang kuno berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Ini satu revolusi. Ini satu penjelasan langsung daripada pemberi wahyu itu sendiri turun menjadi manusia. The author of the Old Testament himself incarnated to be human being, and he come to correct, he come to interpretation, he come to reinterpret what have been interpreted wrongly. Ini satu hal yang berani sekali, satu hal yang bahaya sekali, satu hal yang resiko sekali, dan ini harus dikerjakan. Gereja harus selalu mengkoreksi konsep yang salah. Itu namanya semangat reformasi. Reformasi harus diteruskan sampai Yesus datang kembali. No stop, unceasing, continuously reform and reform and reform until the end of the world. Untuk apa? Untuk memurnikan pengertian, untuk membenarkan kesalahan, untuk mengkoreksi kelemahan yang sudah terjadi. Semangat reform mulai dari Yesus, karena dialah yang mau gereja memelihara, menjaga ajaran dengan pengertian yang paling jitu, yang paling akurat, paling cocok dan paling sempurna. Dan dia sendiri adalah otoritas yang tersempurna, tertinggi, yang termutlak. Dari mana kita mengetahui? Kita bandingkan dua ayat, Matius 5 dan Matius 24:35. Di dalam Matius 5, bumi dan langit akan lenyap, tapi satu titik, satu nada dari Taurat pun tidak akan lenyap, tetapi kekal selama-lamanya. Setelah dia mengatakan ini, kita semua konfirmasi, firman Tuhan itu tidak berubah. Firman itu kekal. Firman itu tidak akan lenyap. Berotoritas tertinggi, bereksistensi terpanjang sampai selama-lamanya. Melawan dunia, langit bumi yang dicipta, karena Tuhan itu sang pencipta. Yang dicipta bisa berubah, sang pencipta tidak berubah. Yang dicipta bisa lenyap, sang pencipta berada sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan sama dengan Tuhan. Dan firman yang kekal itu akhirnya jelma menjadi manusia, yang kita sebut Yesus Kristus, pengantara yang bersifat ilahi dan pengantara yang sekaligus bersifat manusia. Dan yang ilahi dan manusia baru patut menjadi pengantara. Jikalau seorang pengantara hanya bersatu sifat, tidak mungkin menjadi pengantara. Dia harus bersifat ilahi untuk mewakili ilahi kepada manusia. Dia harus bersifat manusia untuk mewakili manusia kepada Tuhan Allah. Dan ini satu-satunya yang melampaui semua pendiri agama sepanjang sejarah. Saudara, saya selalu berkata, dengar khotbah saya, harus selalu peka dan selalu akurat menemukan apakah transenden daripada Yesus Kristus melampaui semua pendiri agama. Kalau saudara selama mendengarkan khotbah saya berpuluh-puluh tahun tidak menemukan the qualitative difference between Christ and other religious founders, engkau belum mengerti apa menjadi anggota gereja reform. Dan imanmu tidak mungkin menjadi iman yang sejati. Karena iman yang sejati hanya didirikan di atas Kristus yang berbeda, yang melampaui, yang transenden daripada semua pendiri agama yang lain. Ini terletak kepada dua sifat di dalam satu pribadi Yesus Kristus.
Dia adalah Allah dan manusia. Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga dia bukan manusia yang lain. Dan apa yang tidak sanggup dikerjakan oleh semua pendiri agama yang lain, semua terwujud di bawah kehendak Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus, satu-satunya pengantara. Itu sebab sesudah kita baca 5 dari Matius, kita harus banding dengan 24:35. Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan yang kukatakan kepadamu tidak akan lenyap sampai selama-lamanya. Siapakah dia? Hak apa dia punya? Membandingkan kalimat dia setara dengan kalimat Taurat dari Tuhan Allah. Tapi dari sini kita menemukan Christ is unique. Christ is the one who himself is God, who revealed the Old Testament, and he come again and reveal the New Testament. He come not only to reveal something new, but he is the only one who is able, who is qualified to correct the wrong interpretation of the Old Testament. Itu sebab kamu pernah dengar orang kuno berkata kepadamu, kalimat ini berarti itu bukan Taurat, itu bukan Musa punya pengajaran. Itu adalah orang kuno bicara sama kamu. Mereka bicara kepada kamu tentang apa? Tentang Taurat. Sehingga catatan Taurat dan perkataan orang kuno kepadamu harus dibedakan. Saudara-saudara kita sering salah. Hamba Tuhan naik mimbar sedang menyampaikan firman. Lebih baik kita katakan sedang menjelaskan apa yang difirmankan. Jangan kira semua khotbah itu firman. Itu terlalu mentinggikan hamba Tuhan. Jangan kira semua pendeta itu berkhotbah itu firman. Itu adalah menyampaikan firman. Tetapi tetap bukan firman. Ini adalah interpretasi daripada tidak terlepas daripada kepelesetan, keselingkuhan, penyelewengan, dan campur aduk ajaran human-centered teachings yang mencampuri firman Tuhan. Kalau saudara bilang kalau begini kita tidak usah khotbah karena itu ada campuran manusia, lebih baik kita langsung baca kitab suci. Tidak bisa, karena Alkitab mengatakan firman itu kalau sudah dibongkar, kalau sudah dijelaskan, berarti perlu interpretasi. Ini tuntutan Alkitab. Only reading the Bible is not enough, but to expose. Itu perlu. Eksposisi itu perlu. Karena dengan demikian membongkar makna sesungguhnya. Tetapi saudara-saudara, waktu manusia yang terbatas membongkar firman Tuhan yang tidak terbatas, keterbatasan manusia itu mungkin tidak lengkap, tidak sempurna membawa kita mengerti. Dan hamba Tuhan yang setia harus berusaha seumur hidup, tidak berhenti-berhenti, tidak merasa capek, dan tidak jenuh-jenuh, dan tidak puas-puas untuk menuntut penjelasannya, penguraiannya makin setia, makin sempurna, makin akurat sesuai dengan firman Tuhan. Disitulah Augustinus berkata, jikalau engkau menemukan apa yang saya tulis berbeda dengan kitab suci, silakan tinggalkan saya. Gereja, kembalilah kepada kitab suci. Saya kira setiap pendeta harus menghafal kalimat ini dan sadari berapa serius kalimat ini, baru berani naik ke atas mimbar. Saudara-saudara, waktu Yesus berkata, ada kata-kata orang kuno berkata kepadamu, jangan membunuh. Oh, kami tahu itu firman kok. Itu firman dari Musa. Itu hukum ke-6. Jangan membunuh. Sambung langsung dengan hukum ke-5. Hormati orang tuamu.
Saudara-saudara, 5 sama 6 adalah 2 ekstrim yang berbeda. Ini adalah semua menyangkut the interpersonal relationship kepada sesama manusia. Yang tertinggi, hormati orang tuamu. Yang paling rendah, membunuh sesamamu. Ini dikaitkan sehingga kita mengetahui bagaimana hidup sebagai manusia di tengah-tengah manusia yang lain. Di antara semua manusia sekitar kita, yang paling harus kita hormati bukan guru, bukan presiden, bukan raja, bukan bos, bukan partai, bukan pemimpin politik, tapi orang tuamu. Komunisme pasti satu hari dihapus oleh Tuhan, karena mereka mengajar melawan kepada orang tua. Mereka mengajar berontak kepada orang tua. Ini melanggar hukum Tuhan. Yesus Kristus berkata, engkau dengar ada kalimat orang kuno, jangan membunuh. Oh iya dong, kami mendengar itu dari Musa. Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Sumbernya seperti satu, interpretasinya banyak. Nah, inilah kegagalan baik di politik, baik di filsafat, baik di kebudayaan, baik di dalam agama, baik di gereja maupun di dalam teologi. Jangan kira sama-sama kacang maka semua sama. Ada kacang hijau yang menghilangkan racun, ada kacang merah yang menghilangkan hak menjadi anak sulung. Jangan kira sama-sama makanan akan memberikan kesehatan. Ada yang membuat engkau bertumbuh karena gizi, ada yang bikin engkau mati karena racun. Jangan kira kalimat sama, jangan membunuh. Ada interpretasi dari firman Tuhan melalui kitab suci sendiri. Ada interpretasi dari manusia yang mencampuri otak dan rasio manusia untuk merubah firman Tuhan. Itu sebab setelah Nabi datang semua, terakhir harus kirim anaknya sendiri. The interpretation of other rabbi, Pharisees, scribes tidak cukup. My people, listen to my son. 2 kali dari surga buka, suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah kepada dia. Listen to my son. Ini kalimat menjadi kalimat kunci untuk membereskan semua interpretasi perjanjian lama yang salah. Waktu Yesus berkata, engkau dengar orang kuno berkata, tetapi aku berkata. Waktu dia mengatakan tetapi berarti itu salah, ini benar. Loh, jangan membunuh, itu kan firman Tuhan. Jangan membunuh, itu kan Taurat. Bukankah engkau baru kata, Taurat 1 titik 1 nada tidak akan lenyap. Aku bukan mentiadakan Taurat. Sekarang mau apa kamu? Saudara-saudara, kitab suci itu kenapa dikhotbahkan 2000 tahun belum selesai? Karena kita tidak habis-habis menemukan rahasia di dalamnya. Khotbah yang saya berikan kepada Anda di gereja ini semenjak 31 tahun yang lalu, tidak ada satu yang saya ambil dari buku komentari. Tidak ada yang satu ambil daripada catatan khotbah pendeta-pendeta lain. Silakan cari. Silakan baca buku beribu-ribu. Silakan memperhatikan semua komentari-komentari yang ada di dalam dunia selama 2000 tahun. Khotbah saya adalah pencernaan daripada firman Tuhan berpuluh-puluh kali dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca sendiri, saya merenungkan sendiri. Dan kemarin saya harus sampai jam 4 baru tidur untuk bikin khotbah ini lebih sempurna. Dan jangan salah, meskipun demikian seperti Augustinus, saya tetap menyeru, silakan kalau menemukan khotbah saya berlainan dengan kitab suci, buanglah saya, kembalilah ke kitab suci. Ini semangat reform yang kita harus ada. Mengapa begitu banyak saya dilawan oleh zaman saya sendiri?
Mengapa beberapa banyak saya dimaki-maki, difitnah, dimarah-marahin beratus-ratus ribu kalimat, berjuta-juta huruf selama 30 tahun terakhir ini setelah saya mendirikan gereja Reform. Karena mereka tersentuh dengan batu, tersentuh dengan kalimat yang melawan ajaran mereka, terbongkar kesalahan, kelemahan, keselingkuhan, penyelewengan dari Alkitab, sehingga harus kita kembali kepada Alkitab. Saya tidak menjamin saya 100% benar, tapi saya mempunyai motivasi mau 100% taat kepada Tuhan. Itu sebab kalau tema yang sama saya khotbah berapa kali, engkau menemukan setiap kali berbeda. Karena saya sendiri bukan berubah, saya sendiri mau lebih sempurna, mau lebih setia kepada Alkitab. Yesus berkata, kamu dengar kalimat dari orang-orang kuno, tetapi aku berkata kepada. Jangan kira kalimat orang kuno itu perjanjian lama. Di sini bukan maksud Yesus. Yesus mengatakan tetapi berarti saya lain sama mereka. Tetapi berarti yang saya katakan beda dengan interpretasi yang kau pernah dengar. Sehingga kau pernah mendengarkan orang kuno berkata kepadamu, bahasa Indonesia diterjemah berfirman kepadamu. Karena ada istilah firman, oh itu firman Tuhan. Ini sebenarnya harus diterjemahkan. Kamu pernah dengar ada perkataan dari orang kuno yang turunkan kepada kamu sampai sekarang menjadi tradisi yang baku. Tetapi Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Berarti dia akan memberikan interpretasi yang lain. Nah mungkin ayat sebelumnya Yesus baru mengatakan aku tidak mentiadakan Taurat. Lalu ayat selanjutnya aku berbeda dengan Taurat. Yesus adalah orang yang paling konsisten di dalam segala pengajaran dari permukaan sampai akhir. Tidak ada perubahan. Kalau engkau rasa ada perubahan, karena engkau kurang ngerti. Kalau engkau rasa Yesus ada perubahan, tidak konsisten, berarti rasio kita kurang untuk memfahami comprehensive understanding of the unity of the word and the truth spoken from the mouth of God. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Maka apa artinya orang kuno di sini? Orang kuno di sini berarti tiga, yaitu rabi-rabi dan ahli Taurat yang pernah muncul di dalam sejarah. Kedua, buku Midrash dan buku Mishnah. Ini dua buku menjadi buku yang sangat penting. Dan ini adalah penjelasan daripada Talmud. Ini semua orang kuno. Selain kitab suci, orang Yahudi masih ada Talmud, masih ada Mishnah, masih ada Midrash. Dan semua ini dijajarkan, dianggap untuk melengkapi kitab suci. Talmud menjadi komentari. Demikian juga kita mempunyai perpustakaan banyak komentari, banyak systematic theology. Lalu kita semua kira itu interpretasi firman Tuhan. Tetapi interpretasi firman Tuhan, kenapa lain? Karena semua memakai sendiri sebagai salah satu otoritas yang berusaha dipakai Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya kalau mengatakan kalimat di bawah saudara kaget sekali. Saudara kira, oh sekolah teologi, belajar systematic theology. Tahu tidak? 3 orang paling penting di dalam sejarah, mereka tidak pernah memakai systematic theology. Tidak pernah dipakai istilah ini oleh Agustin. Systematic theology, istilah ini tidak pernah dipergunakan oleh Karl Barth. Systematic theology, 3 kalimat ini juga tidak pernah dipakai oleh Calvin. Apa yang diuraikan firman Tuhan oleh Augustinus, bukunya adalah The City of God, Civitas Dei. Kalimat teologi yang dipakai oleh Calvin adalah apa?
Institute of Christian Religion. Dia tidak mau pakai systematic theology. Teologi yang ditulis oleh Karl Barth temanya adalah church dogmatic. Dogma bukan Kristen, dari gereja. Semua orang ini orang paling pintar dan paling berorientasi segala sesuatu kepada pikiran yang sangat-sangat inovasi dan kreatif. Engkau bilang, iya zamannya Agustinus belum ada sistematik. Istilah ini terlalu lambat keluarnya, maka dia dah sempat pakai. Zamannya Calvin juga tidak ada istilah ini, maka dia dah sempat pakai. Istilah ini muncul setelah Enlightenment. Sistem itu mulai menjadi satu cara analisa yang membuat sistem-sistem berbeda. Itu mulai daripada Immanuel Kant, Descartes, Hobbes, David Hume, Berkeley, dan semua orang-orang di dalam zaman Enlightenment dari abad 17 akhir, abad 18 dan sampai abad 19. Semua orang teolog pakai istilah ini. Termasuk Paul Tillich, termasuk Boswell, termasuk Charles Hodge, termasuk August Hopkins Strong. Ini semua orang abad ke-19 pakai istilah ini. Mereka kejebak oleh Aufklärung. Mereka kejebak oleh zaman pencerahan. Karena ini istilah paling baru. Tetapi kalau disistemasikan, berarti pasti ada yang hilang. Manusia ada sistem pencerahan, sistem daripada pernapasan, sistem daripada syaraf. Ada 6-7 sistem yang besar dalam tubuh manusia. Tadi ada satu sistem yang pernah ada pada orang kedokteran barat. Sistem akupunktur. Sistem akupunktur itu jangan kira itu omong kosong. Kenapa jarum tusuk sini keluar darah, tusuk sini keluar darah. Tusuk tempat yang ditetapkan oleh akupunktur, tidak ada darah yang keluar. Itu satu sistem yang ditemukan oleh orang Tionghoa 3.000 tahun yang lalu. Berarti manusia tidak ada evolusi. Makin pintar, makin akademik, makin bodoh di dalam kelemahan kesalahan yang engkau tidak sadar. Orang kuno mengatakan. Berarti Yesus mengatakan, kau kira kau sudah mengenal Taurat? Kau kira kamu sudah terima perjanjian lama? Dengar, yang diberikan adalah kitab suci, adalah Musa, adalah 5 buku. Dan ini semua Taurat. Tidak satu titik, tidak satu nada akan lenyap. Bumi dan langit, semua itu bagaimana kekal, pasti lenyap. Tetapi Allah memberikan firman di dalam Taurat kepadamu, itu tidak lenyap. Dan dengar, yang kau terima dari interpretasi Taurat itu, selain daripada huruf aslinya yang kau tahu, interpretasinya banyak salah. Hari ini saya datang mengkoreksi. Waduh, saya takut loh. Kalau melihat begitu serius kitab suci mau kita mengerti firman Tuhan seakurat mungkin. Dan begitu banyak orang Kristen terlalu gampang puas dengan apa yang mereka tahu. Satu kali saya marah kepada pendeta-pendeta yang mengatakan, saya tidak masuk sekolah teologi karena saya sudah ada Roh Kudus. Maka buku-buku teologi saya bakar semua. Wah, saya marah sekali. Itu terjadi di satu sekolah karena seolah-olah Roh Kudus memimpin. Ini menjadi suatu tren yang baru. Saya paling takut orang Kristen yang mengetren. Kalau orang rambut cambul, dia ikut cambul. Tren. Orang Kristen tidak ada pendirian sendiri. Kalau nikah pakai event organizer, lalu di dalam event-event pernikahan itu tidak ada warna kekristenannya. Ngetren. Panggil event organizer yang paling kuat, sewa gedung paling mahal. Lalu
bikin acara paling lain sama yang lain. GRI tak boleh ikut. Karena engkau mau menjadi orang reform, kembali kepada kitab. Saudara-saudara, kembali kepada kitab suci. Bukan satu kalimat yang hanya menjadi logo, hanya menjadi sesuatu peraturan atau sesuatu sebutan saja. Ini adalah satu semangat yang tak habis-habis. Tuntut dirimu mau setia kepada Tuhan. Bagaimana kuncinya boleh menjadi setia? Bagaimana satu rahasia kita bisa sungguh-sungguh setia? Kembali kepada Kristus. Melalui wahyu khusus, baru kita mengerti wahyu umum. Melalui perjanjian baru, baru kita mengerti wahyu perjanjian lama. Melalui interpretasi Kristus, baru kita mengerti apa maknanya daripada Paulus. Saudara-saudara, ini kunci. Ada jalannya, ada dalilnya. The special revelation is the key to understand general revelation. The New Testament is the key to understand the Old Testament. The interpretation of Jesus Christ is the key to judge all kind and to critique all kind of interpretation. Engkau dengar orang kuno berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Yang kuno berkata seolah-olah sama dengan firman Tuhan, jangan membunuh. Lalu saya mau tanya, jangan membunuh ini adalah sesuatu yang sebenarnya secara letterak atau bukan? Waktu engkau mengatakan jangan membunuh, tetapi Alkitab mengatakan pada waktu orang berdosa melanggar Tuhan, Tuhan mengatakan bunuh dia. Waktu itu berarti perintah Tuhan boleh dilanggar, hukum boleh lenyap? Tidak. Berarti interpretasi kalimat-kalimat dari Alkitab. Tidak bisa sandar kepada pribadi yang subjektif, otak yang terbatas, dan tradisi yang mengizinkan. Tuhan mengatakan jangan membunuh. Tapi Musa berkata, hari itu juga Taurat diturun ke dunia. Barang siapa yang memihak kepada Tuhan datang kepada saya. Banyak orang yang baru berzina, baru melanggar, baru beribadah kepada lembu emas yang dibikin melalui Harun. Saya tidak katakan oleh Harun. Itu melalui Harun dibikin itu. Sesudah itu semua yang tidak mau datang tinggal di situ. Tapi ada satu suku, semua membelok kembali kepada Musa. Suku Lewi. Itulah sebab suku Lewi akan dipakai Tuhan untuk waktu yang lama karena mereka setia kepada Tuhan. Demikian kalau kita harus kembali kepada kitab suci, gereja-gereja tidak mau kembali. Suku reform mau kembali tidak. Waktu saya lihat gereja reform sudah begitu payah, begitu lemah, begitu dingin, suam, dan begitu mundur, tidak maju-maju di Amerika. Saya ingin menangis. Maka saya dirikan reform Injili di sini. Bukan mau memakai cahaya mereka, meminjam kemuliaan mereka. Kenapa kita kalau ada yang besar di dalam konferensi kita undang pengkhotbah mereka? Karena mereka di dalam hal teologi masih boleh menjadi teladan dan guru kita. Di dalam penginjilan, di dalam memperkembangkan kerajaan Tuhan Allah, mereka banyak yang sama sekali tidak layak menjadi contoh kita. Maka ciri khas kita sendiri jangan kita buang. Jangan kira sudah kirim ke Belanda pulang dengan PhD itu sudah cukup. Jangan kira sudah dapat ke Westminster pulang sudah boleh menjadi dosen, sudah cukup. Karena apa yang Alkitab berikan lebih banyak dari apa yang dicapai oleh manusia. Saya tidak akan puas dan saya tidak akan menganggap sudah sempurna. Kita akan terus menerus mencari pimpinan Tuhan sampai menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, waktu Tuhan berkata, jikalau ada nabi yang berani pakai nama saya
menubuatkan sesuatu, tetapi akhirnya tidak terjadi. Bunuh dia, lempar batu, bikin mati dia. Jangan takut. Waktu kalimat itu dikatakan oleh Tuhan, apakah berarti Tuhan mengizinkan bunuh, lalu Tuhan melawan Tuhan dari perintah ini, melawan perintah hukum ke-6? Tidak. Berarti mengerti satu kalimat harus mempunyai pengertian komprehensif, mempunyai pengertian yang akurat, khususnya mengerti apa maunya Yesus Kristus. He is the original author of the Bible. Christ is the Word of God, and from eternity to eternity, God exists and the Word exists. The Word exists from the beginning, not the beginning of a creation, but beginning of everything and beginning of eternity. He is God, and He was with God. Yohanes pasal 1 melampaui Kejadian pasal 1. Pada permulaan Allah mencipta, itu permulaan ciptaan. Tetapi Yohanes pasal 1, pada permulaan adalah firman, itu permulaan sebelum cipta. Jangan disamakan. New Testament transcends what is written in the Old Testament and bring us to the eternal understanding of the Word of God. Maka Yesus Kristus datang ke dunia mengkoreksi semua interpretasi. Saudara, kalimat jangan membunuh, thou shalt not murder, ini disalahgunakan oleh orang Yahudi waktu mereka ingin membunuh Yesus. Pilatus tidak mengingini bunuh Yesus. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Lalu Pilatus mengatakan, silakan hakimi dia sendiri. Kalau perlu mati, matikan dia. Orang Yahudi menjawab, kami tidak ada hak membunuh orang lain. Di sini kepura-puraan manusia yang paling mutlak dibongkar oleh Tuhan. Saudara-saudara, tempat Tuhan membongkar motivasi manusia yang paling hebat di mana? Di Golgota. The death of Christ, the sacrifice of the Son of God, is the place where God exposed all the human heart, all the motivation of all created creatures, even Creator Himself. Di atas kayu salib Allah membongkar jiwanya supaya manusia melihat siapa dia. Di atas kayu salib Yesus membongkar jiwanya supaya manusia tahu siapa dia. Di atas kayu salib setan juga membongkar terpaksa motivasinya, berapa jahat dia adanya. Salib adalah tempat satu-satunya pembongkaran sehingga seluruh pribadi yang mencipta dan yang dicipta harus mempertanggungjawabkan motivasi setiap rohani masing-masing. Dan coronavirus juga ada zamannya Tuhan membongkar semua orang di dunia. Saudara-saudara, waktu Pilatus berkata, kau adili sendiri, kau hakimi sendiri menurut Tauratmu. Kami tidak ada hak membunuh orang. Betulkah? Bukan Alkitab mengatakan nabi palsu boleh dibunuh? Bukan Allah berkata kalau berzina boleh dilempar batu sampai mati? Bukankah Taurat mengatakan kalau seorang perempuan dia berzina dengan anjing, dia dan anjing sekaligus dibunuh, musnahkan dari muka bumi. Pembunuhan itu diizinkan oleh Tuhan. Tapi mengapa Tuhan bilang jangan membunuh? Selama engkau menghadapi sesamamu, hormati dia. Hidup dia seperti hidupmu. Dicipta oleh Tuhan, jangan engkau lecehkan. Arti itu mesti dimengerti. Dan di sini saya heran kenapa baru bicara Taurat langsung bicara tentang jangan membunuh. Apa ada hubungan dengan Taurat? Saya pikir-pikir, bikin saya mesti jam 4 baru tidur. Saya mesti khotbah dengan sangat bertanggung jawab, dan khotbah ini tidak akan sembarangan, boleh digoncang oleh siapa.
Karena motivasinya adalah mau sesuai sesetia mungkin dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang ingin membunuh? Israel. Bagaimana tahu mereka ingin membunuh? Pilatus mengatakan, bolehkah saya lepaskan Yesus? Karena setiap hari Paskah, setiap hari raya saya membebaskan orang. Bolehkah saya membebaskan? Atau engkau mau saya membebaskan Barabas? Mereka berarti Barabas. Berarti mereka ingin membunuh Yesus. Ternyata dibongkar oleh Tuhan. Kalimat kami tidak berhak membunuh. Tapi mereka bilang Barabas. Berarti Tuhan membongkar hati mereka. Mereka sebenarnya mau bunuh Yesus. Tapi kenapa tidak ngaku? Ini kepura-puraan dibongkar oleh Tuhan. Semua orang Farisi pura-pura. Semua orang ahli Taurat pura-pura. Semua yang paling akademik pura-pura. Seperti sekarang banyak anak sekolah teologi datang sekolah teologi pura-pura. Mereka maunya SKS. Bukan maunya mengerti firman Tuhan. Cilakalah kamu. Engkau dapat gelar tinggi, tetapi hatinya bukan untuk firman. Nyalah kamu. Saudara-saudara, jangan bilang sama saya orang ini pintar. Saya mau lihat motivasinya apa. Kalau engkau inginnya adalah kedudukan yang tinggi, atau profesorship, atau doktor, atau pujian dari manusia, tapi bukan mau mengerti firman Tuhan. Di dalam kerajaan you are nothing. Jangan sombong. Saudara-saudara, orang yang tidak pernah takut kalau dia tidak ada gelar, tidak pernah takut kalau dia tidak dipuji manusia, tidak pernah takut kalau dia tidak ada gaji, itu orang sejati. Saya tidak berarti tua-tua kerjain hamba Tuhan jangan kasih gaji ya. Yang harus dikasih. Kalau yang kerja berat kasih double. Karena Alkitab mengatakan engkau harus lebih menghargai mereka yang kerja berat di tengah-tengah kamu. Saya teruskan. Saudara-saudara, itulah sebab Pilatus yang tidak mau bunuh Yesus dipaksa oleh orang pura-pura, akhirnya harus membunuh. Waktu Pilatus mungkin kejebak, Tuhan masih memberi mimpi kepada nyonya Pilatus. Dan dia berkata, jangan ya, ganggu orang ini. Karena kemarin malam di dalam mimpi ada suara malaikat berkata kepada dia, jangan ikut-ikut. Nah ini lukisan dilukis oleh Rembrandt. Dan saudara bisa baca. Nyonya Pilatus berada di tangga. Yesus memikul salib di bawah. Pilatus tidak mau membunuh Yesus. Yang mau bunuh itu orang-orang pemimpin agama. Yang akademik. Yang baca kitab suci. Tapi sama sekali interpretasi salah. Maka perlu Yesus mengkoreksi. Dan Yesus begitu berani mengkoreksi untuk membahayakan diri. Meresikokan hidup. Kau dengar orang kuno berkata. Tetapi aku berkata kepadamu. Engkau kalau menyebut saudaramu Raka. Kalau engkau menyebut mereka Mori. Saudara-saudara, Indonesia terjemahan sedikit ngawur. Raka artinya bodoh. Kepalamu kosong. Kamu tidak ada otak. Itu Raka. Apa Mori? Indonesia jahil. Itu Mori juga adalah bodoh di dalam hati. Jadi di sini dua istilah berarti orang kepada orang menghina sampai tidak anggap dia manusia. Kau tidak ada otak. Binatang yang tidak rasio. Menganggap manusia seperti binatang. Memarahi manusia seperti orang yang tidak ada bijaksana sama sekali. Tahu tidak yang kau marahin adalah yang dicipta oleh Tuhan menurut peta teladan dia. Kalau you tidak mengingat Tuhannya, engkau ingatlah peta teladan Tuhannya. Kalau engkau tidak memandang dia, pandang di belakang dia adalah sang penciptanya. Ini artinya Yesus. Mengapa sesama manusia engkau tidak menghargai? Engkau tidak hormati? Engkau tidak kasihi? Engkau tidak sayangi?
engkau menghina, engkau menindas. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, pemerintahan komunisme itu begitu banyak menindas manusia, begitu banyak melecehkan umat manusia. Itu sebab akan dihakimi oleh Tuhan. Saudara-saudara, di sini yang dikatakan bukan tentang hukum Taurat, melampaui hukum Taurat. Yang di sini katakan oleh Yesus Kristus ada membaca kitab Taurat harus mengerti apa latar belakang Taurat itu. Tidak ada orang lebih mengerti daripada Paulus. Segala perintah berdasarkan kasih. All the foundation of the commandment is only one word, love. Di dalam orang Israel, Taurat itu 512 butir. Lalu terus disimpul-simpul, akhirnya Yesus bilang tidak ada banyak-banyak, cuma 2 butir. Pertama, your God is the only God. Lihat tangan saya. Allahmu Allah Elohim. Elohim Eloheinu. Semua adalah lebih dari berdua, tapi plural. Because your God is the only God, so you should love Him with all your mind, all your heart, all your strength, all your power. Cintailah Allahmu dengan segenap pikiranmu, jiwamu, hatimu, dan sekuat tenagamu. Jadi seluruh dirimu, entah berapa bagian, semua menjadi satu mencintai Tuhan. Karena Tuhan itu ada Tuhan yang ada 3 pribadi, tapi satu. Kedua, yang sama, yaitu cintailah sesamamu seperti dirimu. Adakah orang yang tidak mencintai diri? Engkau bilang ada. Yang bunuh diri itu salah. Orang yang bunuh diri gantung, pada waktu sebelum mati dia menyesal. Dia bergumul tapi sudah terlambat. Saat itu dia nyesal karena dia mencintai diri. Saudara-saudara, tidak ada orang tidak mencintai diri. Dan Alkitab melebihi dari etika seluruh dunia. Karena engkau mencintai orang harus berdasarkan cinta diri. Jangan kira orang kurang cinta orang lain karena dia terlalu cinta diri. Itu omong kosong. Jangan engkau salah mengerti, menganggap kalau engkau benci diri maka engkau tidak bisa cinta orang lain. Justru terbalik, kalau engkau tidak bisa cinta diri, engkau tidak mungkin ada cinta kelebihan untuk orang lain. Cinta kepada orang lain berdasarkan engkau sadar di dalam orang lain ada satu diri yang indahnya, nilainya, berharganya, pentingnya seperti seorang diri di dalam diri saya yang saya cintai. Engkau menghargai diri, mencintai diri, lalu engkau menganggap orang lain sama seperti engkau, juga mempunyai diri, harus dicintai. Sehingga cinta diri menjadi rahasia dan menjadi kekuatan, menjadi fondasi bisa cinta orang lain. Nah ini dua semua berdasarkan satu istilah yang sama. To love God and to love another. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama seperti mencintai diri. Ini kalimat di belakang ini mengakibatkan 10 hukum terjadi. Hukum pertama sampai hukum keempat, cintailah Tuhanmu. Kalau engkau cinta Dia, engkau tidak menduakan hatimu. Karena selain Dia tidak ada Tuhan. Engkau tidak mempersamakan Dia dengan kayu, dengan binatang. Jangan bikin berhala, karena Dia ada roh. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau tidak sembarangan sebut nama Dia. Apalagi untuk meneguhkan, mentinggikan nilai katamu, engkau berani sumpah pakai nama. Itu kurang ajar double. Untuk mencintai Dia, taati perintahnya, dan bersekutu dengan Dia, pakailah hari Sabat untuk dekat kepada Tuhan. Ini 4 hukum dari cinta. Dan kenapa Paulus berkata segala perintah kesimpulannya adalah kasih.
Karena jika engkau cinta manusia, tidak mungkin engkau tidak menghormati ibu bapamu. Jika engkau cinta manusia, tidak mungkin engkau membunuh dia. Jika engkau cinta manusia, tidak mungkin engkau berzina. Meskipun cinta sampai 2 orang, tidak tahan sebelum nikah, premarital sex. Kalau engkau cinta istrimu, ingat, biarlah dia menjadi orang yang utuh, suci, anggun sebelum malam pertama. Itu cinta. Saudara-saudara, kalau engkau cinta sesamamu, tidak mungkin engkau menipu dia. Kalau engkau cinta sesama, tidak mungkin engkau mengambil barang dia, mencuri dia, memberikan dusta untuk melukai, merugikan dia, mencelakakan dia. Karena dari hukum pertama sampai hukum 10 itu semua terlibat hanya di dalam satu istilah, kasih. Itu sebab pada waktu Yesus berkata, engkau pernah dengar perkataan orang kuno, jangan membunuh. Ini bukan tentang Taurat, ini tentang human relationship. Saudara-saudara, apa yang kehilangan di abad 21? Human relationship, integrity, truthfulness, honesty, and true love. Kalau cinta yang sejati sudah hilang dari masyarakat, suami istri itu bukan suami istri. Ayah bunda bukan orang tua. Anak-anak bukan sedaging saudara. Guru dan murid bukan sistem pendidikan. Negara, presiden dan rakyat tidak ada hubungan. Semua hanya untuk uang, untuk gaji, untuk profit. That kind of society is dying society. Itu bukan masyarakat yang benar. Masyarakat yang build up the true integrate relationship between person and person. Dan ini hanya bisa dibelajar. Orang bilang doktrin tidak penting. Saya kira itu orang sangat tidak beres. Doktrin yang tidak penting jangan dipentingkan. Saya tanya, doktrin apa tidak penting? Allah Tritunggal. Siapa bilang doktrin Allah Tritunggal tidak penting? Kalau tidak mengerti doktrin Allah Tritunggal, tidak mungkin menjadi manusia yang baik di masyarakat. Karena surga ada pribadi-pribadi yang beda dan membentuk satu komunitas yang begitu indah sampai selama-lamanya. Maka itu menjadi teladan manusia membuat komunitas. Doctrine of Trinity is the basis and the absolute foundation of building up human community in this world. Saya menghormati kamu, engkau mengasihi saya. Saya menghargai pendapatmu. Saya bukan menindas kamu. Engkau bukan memperalat saya. Man is a tool? No. Man is a means? No. Man is a purpose. Manusia tahu tujuan untuk kasih, bukan satu peralatan untuk engkau memprofitkan sendiri. Nah, ini belajar dari Allah Tritunggal. How Father loved the Son, Son loved the Father, Father loved the Spirit, Spirit loved the Father. How Son loved the Father, and Son loved the Spirit, and Spirit loved the Son. Ketiga ini begitu bersatu. Dah cekcok, dah beralat, dah mengkerjain, tapi sungguh-sungguh menghargai satu dengan lain. Itu menjadi modelnya gereja. Itu menjadi modelnya masyarakat dunia. Itu menjadi modelnya komunitas, baik di barat maupun di timur. Dah ada satu kebudayaan melampaui apa yang dinyatakan oleh Allah Tritunggal. Dah ada satu gereja bisa sukses kalau tidak belajar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Inilah contoh, inilah teladan, inilah rahasia, ini misteri kemenangan. Ini yang dikatakan. Saudara tidak akan menemukan poin ini dari komentari apapun. Mereka bicara menjelaskan, oh raka ini apa, Moritz itu apa. Setelah mereka bicara tentang mengapa di dalam ini muncul ini. Saya bukan cara tafsir begini. Saya berkata makna bagian ini
adalah orang Kristen menciptakan satu komunitas interpersonal relationship yang tidak menghina yang lain. Jikalau engkau mengatakan kau tidak ada otak, kau sedang membunuh pikirannya, membunuh kehormatan jiwanya. Engkau telah menganggapkan dia seperti binatang. Engkau ada moris. Kalimat itu engkau telah menusuk jantungnya, jiwanya. Satu merusak otaknya, satu melukai hatinya. Sesudah itu orang ini seperti binatang dibunuh, tidak ada kehormatan diri lagi. Abad ke-18, kemenangan Industrial Revolution di Inggris. Banyak orang kira itulah modern, dunia mulai dari situ. Itulah ekonomi dunia mulai berkembang. Saya kira sifat manusia seperti binatang mulai dari waktu itu. Saudara tahu waktu itu orang anak umur berapa masuk ke pabrik bekerja satu hari 16 jam? Mulai umur 8. Inggris salah satu negara yang paling diberkati oleh Tuhan, tapi juga satu negara yang paling melawan kitab suci. Maafkan kalau saya selalu lihat sesuatu lain sama orang lain, lain sama komentator daripada buku-buku teologi atau buku pentafsir kitab yang terkenal. Karena saya melihat segala sesuatu dari takhta Tuhan. From the throne of God, I estimate, evaluate, and re-evaluate everything in human culture. Saudara-saudara, sampai seorang namanya yang mendirikan sekolah minggu, dia ke Gloucester. Dia mau cari tukang. Dia menemukan anak-anak Inggris semua kurang ajar, melemparkan tanah, melemparkan itu kotoran ke mukanya dia. Dia marah mau pukul mereka. Roh Kudus berkata, they do not need your punishment, they need your education. Robert Rex, sekarang saya ingat, maka dia mengatakan, Tuhan, Engkau membiarkan saya ke kota saya sendiri, dihina oleh anak kecil umur 8-9. Ini Inggris mau jadi apa? Beri kekuatan kepada saya untuk mendidik mereka. Saya bukan marahi mereka, saya buka sekolah, bilang sama orang tua, anak boleh datang sekolah hari Minggu. Hari Senin saya tidak ambil waktu mereka. Mereka mesti kerja. Kalau tidak ada uang menghidupkan orang tuanya. Ada yang tua, ada yang sudah mati, ada yang masih sakit. Perlu mereka kasih uang untuk membantu keluarga. Dan anak itu dieksploitasi, ditindas dengan keras. Karena mereka kecil. Gajinya cuma 1/10 orang dewasa. Tapi kerjanya 14 jam. Waktu mereka sakit, buang di sampah atau buang di laut. Karena mereka anak-anak tidak ada nilai. Oh, saya kalau lihat anak-anak, hati saya senang seperti dia malaikat. Saya ingin pasangkan 2 sayap kepada mereka. Tapi jangan lupa anak-anak yang kelihatan mungil, mungkin besok jadi bajingan, mungkin jadi perampok, mungkin menjadi antikristus. Jangan memanja, tapi mendidik dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, dan sesudah itu di Jerman, di Inggris ada seorang anaknya orang kaya, namanya Friedrich Engels. Dia pergi lihat pabrik-pabrik. Orang kalau tidak kerja, dipaksa, ditindas, diperlakukan seperti binatang. Dia anak orang kaya, tapi dia tidak bisa lihat ini. Dia tulis buku menulis tentang bagaimana nasib miskinnya orang yang kerja di pabrik sebagai tukang-tukang yang tidak ada pengharapan. Buku itu dibaca oleh Karl Marx. Lalu Karl Marx kenal sama Engels. Lalu melalui Engels dapat uang cetak buku Das Kapital. Saudara-saudara, Karl Marx mempunyai motivasi bikin sama rata dunia ini. Engels mempunyai
motivasi bikin baik nasib kaum buruh. Ini semua motivasi lumayan loh. Jangan karena komunis kita benci mereka. Permulaan mereka ada ide yang baik. Bikin orang tertindas. Diperjuangkan untuk mempunyai hak sama rata dengan orang biasa. Justru ini yang kurang dari orang Kristen. Orang Kristen terhadap sopirmu, terhadap pembantumu, bagaimana caranya? Pembantu saya yang sudah kerja 23 tahun, sekarang mati separuh badannya. Berapa minggu dulu tinggal di rumah saya. Dan anak perempuan satu-satunya, ada 3 anak. Mestinya hantar dia pulang ke rumah. Karena dia sudah pinjam uang banyak, bangun rumah, kurang kamar mandi. Kalau mau pinjam uang, kami kasih dia. Tapi kalau anak-anak bawa dia pulang, tidak bisa kerja. Anak tidak ada uang dan dia harus sabar nari pinggir mamanya. Mama jadi sangat menuntut 1 menit saja anak tidak ada. Di mana kamu? Nah, sekarang saya sudah tidak bisa ngomong, mati suara. Tetap ngomel-ngomel. Bagaimana? Saya bilang tinggal di rumah saya saja. Biar anakmu jaga engkau. Semua obat yang perlu saya bayar. Tapi anaknya harus bayar pempes dan segala yang ringan. Di dalam 3 hari masuk rumah sakit, belasan juta dipakai. Saudara-saudara, bagaimana kita orang Kristen menghadapi orang lain? Kalau bagian ini bicara tentang human relationship, maka orang yang sudah pernah dipakai dibuang. Banyak gereja ada rumah untuk pendeta. Itu penipu. Karena pendeta itu sebelum pensiun boleh pakai. Sudah tua pensiun diusir pada pendeta lain yang mau masuk. Waktu saya mendirikan GRI, saya bilang Tuhan bukan demikian. Waktu pendeta-pendeta kita tidak ada uang, kita kasih rumah tinggal. Waktu mereka tua, harap mereka sudah bisa cicil 1 apartemen kecil. Nah, itu niat saya. Human relationship. Jangan engkau kira engkau sudah dengar jangan membunuh. Percuma engkau dengar. Karena akhirnya orang ahli Taurat yang paling suka membunuh Yesus. Dan pura-pura kami tidak hak. Waduh, dibongkar semua oleh Tuhan. Mari kita mengerti makna sesungguhnya. Mari kita mengetahui arti sesungguhnya Taurat itu apa. Taurat itu berdasarkan kasih. Dan kasih sesama manusia berdasarkan bagaimana contoh dari Yesus dan Allah Bapa. Saya sering tanya, hei pendeta, kajimu ada sebagian untuk orang tua enggak? Kalau tidak ada saya akan ingat. Tapi ada saya menghormati. Saya sangat mencintai pendeta-pendeta kita. Saya tidak takut kalau mereka lebih pintar, lebih berdoktor, bertitel lebih tinggi. Saya tidak takut. Hati saya no enemy, no competitor. Hati saya tidak pernah ada pesaing, tidak pernah ada musuh. Maka sampai hari ini saya sebenarnya mau pensiun. Tetapi sebenarnya saya tahu orang-orang di sini tidak mau saya pensiun. Mengapa umur 80 masih kerja seperti ini? Mengapa malam masih persiapkan khotbah? Saudara-saudara, karena saya mau do my best, kerja lebih baik. Begini siapa yang bisa kerja lebih baik dari saya, silakan ambil alih semua jabatan saya, baik dari sinode, baik daripada gereja, baik dari STTRI, baik daripada semua komunitas kekristenan di KRI, baik Kapin, baik kebangunan rohani yang bisa kerja, silakan kerjakan. Tapi saudara-saudara, human relationship harus dijaga dengan baik. Saudara-saudara, membangunkan gereja tidak gampang. Apalagi dari nol, lebih tidak gampang. Akhirnya menjadi gereja gedung begitu besar. Lebih tidak gampang. Sampai hari ini saya tidak tahu kok bisa cukup bangun gedung ini. Ini semua pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, kita bersama-sama di gerakan ini
seperti sama-sama di dalam satu kapal. Kalau kapal bawahnya ada lubang, kita akan tenggelam bersama. Kalau kapalnya aman, kita aman bersama. Mari kita berdoa supaya gerakan ini dipimpin Tuhan. Gerakan ini tetap diberkati Tuhan. Dan satu-satunya bisa tetap diberkati oleh Tuhan kalau tetap berada di dalam firman Tuhan. Berada di dalam pemeliharaan Tuhan. No other way to get the blessing from the Lord. Saudara-saudara, baik-baik menghadapi sesamamu. Interpersonal relationship. Jangan marah lu, goblok lu, tidak ada otak, kayak binatang kamu. Saudara, jangan. Mari kita menghadapi orang. Co-appreciation, co-concern, co-lift up, love one another. Saudara-saudara, di dalam dunia musik ada orang yang dianiaya papanya sendiri. Pertama, Beethoven. Umur 5 dipukul, saben hari dipukul. Akhirnya Beethoven tidak berani berontak. Dia terus belajar. Akhirnya dia jadi. Dia waktu jadi, papanya iri hati sama Mozart. Karena Mozart itu umur 7 sudah keliling Eropa. Sampai di depannya Ratu Maria Theresa dari Habsburg Palace di Vienna, Schönbrunn dia main. Papanya Beethoven bilang, itu anak pintar musik. Anak saya juga pintar musik. Mereka bedanya cuma kira-kira 14 tahun. Setelah Mozart keliling Eropa, Papa Beethoven iri. Juga bawa dia keliling. Tapi dipukulnya setengah mati. Mozart genius. Mozart tidak usah dipukul. Main langsung jadi. Beethoven mesti belajar setengah mati. Disiksa. Setelah Beethoven, kita lihat masih ada yang disiksa. Tapi ada satu anak yang mau disiksa papanya. Diberhentikan oleh kawan papanya. Itu adalah Handel. Handel punya rumah tengah loteng ada satu piano kuno. Klavikot. Handel itu sendiri. Tidak pernah diajar oleh orang lain. Dia sendiri naik tengah loteng sini main piano. Waktu bakatnya, melodinya begitu hebat. Tapi papa bilang, cilaka. Kalau anak saya jadi musikus, besok cari uang dari mana? Kalau ada istri, bisa kasih makan nyonya anak nak? Dipukul setengah mati. Akhirnya, Papa Handel, lu mau apa? Saya mau dia menjadi ahli hukum, menjadi hakim. Mendapat uang banyak. Jangan begitu toh. Orang itu namanya Sacho. Sacho berkata kepada Mr. Handel, please don't persecute your child. Because I listen to his playing. If you persecute him, you hindered him to be a musician. Probably you will persecute one of the greatest genius in the human history. Kalau engkau menganiaya dia, engkau mungkin memusnahkan salah satu jenius paling besar di dunia. Akhirnya tidak lama kemudian, baru diizinkan dia main piano. Dan tidak lama lagi papanya mati. Baru Handel, dia mempunyai sesuatu penghapusan. Dia menerima satu napas yang bebas. Dan dia pergi sekolah musik. Dia pergi sekolah musik bukan ke sekolah biasa. Dia keliling Italia. Karena waktu itu Italia adalah negara musik yang paling penting. Saya sebut nama engkau mungkin tidak tahu. Vivaldi, Scarlatti. Scarlatti anaknya. Tartini. Lalu yang lain lagi Corelli. Angelo Coleni. Palestrina. Semua itu dari Italia. Maka waktu Handel ke Italia, dia keliling-keliling. Begitu pintar, langsung kumpul satu orang. Semua teknik diambil. Ke Prancis, semua teknik dari orang Prancis diambil.
ke Jerman, di mana kota ada musikus, dia lihat langsung dia terima. Dia begitu pintar sehingga seorang penulis riwayat Handel mengatakan begini, Mr. Handel went to Italy, to France, in Germany. He get all the best genius secret of composing music to be his own. Langsung menjadi dia punya. Kecuali satu kurung, Johann Sebastian Bach. Saudara, saya umur 16-17 sudah baca semua ini. Bukan saya tua baru ngerti musik. Saudara-saudara, itu sebab kalau saya lihat anak muda yang suka musik, saya tidak berani melawan. Harap Tuhan menjaga dia sampai jadi. Saudara-saudara, Handel akhirnya sudah dilepas bebas. Dia menjadi genius. Sehingga Beethoven sebelum mati 3 hari, dari London kirim 40 jilid semua karya Handel. Handel menulis lebih banyak daripada Bach. Handel menulis musik lebih banyak dari Beethoven. Beethoven tambah Bach baru satu Handel. Lalu Telemann, Beethoven, Bach semua kumpul seperti Handel. Dia begitu banyak. Waktu dikirim, Beethoven belum mati. Dia dengan susah payah membuka lembar-lembar. Dia kaget luar biasa. 2 hari sebelum mati, dia mengatakan, He is the teacher and the great master of all of us here. Berarti di dalam sejarah cuma 2 ahli yang paling besar. Satu Bach, satu Handel. Dan karya Handel saya baru baca sekarang. Saya mengaku dia guru paling besar di dalam seluruh musikus Jerman sampai hari ini. Waktu Beethoven hidup, dia memuji yang paling besar di zamannya adalah seorang namanya Cherubini. Di dalam sejarah paling besar yang dipuji cuma Bach dan Handel. Tetapi dia mengatakan Handel lebih besar dari Bach. Kenapa? Karena waktu itu dia mati tahun 1727. Sedangkan Matthew Passion dari Bach baru ditemukan 1729. Sehingga kalau Beethoven melihat Matthew Passion, mungkin dia mengatakan Bach lebih besar dari Handel. Tapi dia tidak sempat. 2 tahun sebelum itu dia sudah meninggal. Dan saya sekarang cerita terakhir untuk tutup khotbah yang sangat panjang ini. Salah satu konduktor yang paling besar bukan Karajan. Karajan sangat besar. Bukan Bernstein. Bernstein lebih besar. Bukan Furtwängler Wrangler lebih besar dari Karajan. Tapi saya akan sebut satu nama karena tidak banyak orang kenal. Sebab waktu dia masih hidup, dia tidak suka kondak. Konduktor kok tidak suka kondak karena dia mempunyai bayang-bayang marahnya dari papanya. Dia adalah seorang namanya Carlos Kleiber. Carlos Kleiber mempunyai seorang ayah. Papanya dari kecil, papanya konduktor besar sekali. Tapi dari kecil melihat anak ini kurang bakat. Dimarah-marahi terus. Kenapa kau bodoh? Kenapa kau tidak bisa kondak baik? Jadi anak ini dimarah-marah oleh papa yang dia kagum, dia respect, dia hormat. Sehingga kalimat papanya mengecap di dalam otaknya. Saya orang bodoh. Saya orang bodoh. Akhirnya papanya mati. Dia tidak berani kondak. Tetapi kalau sudah miskin, tidak ada uang, diundang kondak, dia baru kondak. Maka begitu dia keluar kondak, semua bilang, bagus sekali. No, I'm stupid. I no good. I cannot conduct very well. Dia terus minder. Setelah dia nikah sama istrinya selalu kecelakaan. Kalau kulkasnya kosong, kalau makanan sudah habis, bilang, oh honey, please go to conduct. Silakan pergi conduct. No, I cannot conduct. I am not good conductor. Please, you have to go to conduct.
because our refrigerator is now empty. Lalu dia pergi lihat kulkasnya, cilaka. Sayur tak ada satu lembar. Keju sudah habis. Susunya botolnya kosong. Okay. Honey, I go to Kondak. Dia pergi Kondak. Malam itu dapat uang pulang. Langsung isi kulkas. Langsung isi toples. Makanan penuh. Dia tidak mau Kondak lagi. Tunggu sampai selesai. Istrinya bilang, please go to Kondak. Gampang Pak. Seorang konduktor malam ini mau Kondak, langsung ada yang di Kondak. Tidak bisa kan? Tetapi dia bisa. Karena terlalu banyak orang ingin undang dia Kondak. Cuma dia tidak mau. Akhirnya waktu dia pergi Kondak, loh malam itu sudah ada orang Kondak. Karayan yang Kondak. Karayan bilang, oh Carlos, you come to Kondak, I retreat today. Let you Kondak. Orang begitu menghormati dia. Tapi dia tidak berani Kondak. Dia tidak sering Kondak. Akhirnya rekamannya sampai sekarang cuma 4 biji. Saya punya rekaman daripada musik lebih 500 biji. Konduktor siapa saja saya ada. Saya bukan main-main. Kalau saya berani mendirikan satu konser hall, saya harus tanggung jawab. Dan semua skor yang saya beli, tidak pernah ambil 1 rupiah dari gereja. Saya kondak sudah 64 tahun. Tidak pernah ambil 1 rupiah dari gereja. Saya dirikan konser hall, tidak ambil uang dari gereja. Saya bikin itu simfoni orkestra, tidak ambil uang dari gereja. Bagaimana susahnya? Karena saya tahu gereja Reform Injil Indonesia belum mengetahui tugas kebudayaan itu apa. Kalau saya kerjakan sesuatu, saya tidak bikin beban untuk orang lain. Kalau bisa saya bantu orang lain. Saudara-saudara, tapi Tuhan sangat memberkati saya. Sangat mendengar apa yang saya perlukan Tuhan kasih. Sampai akhirnya semua cukup. Human relationship. Mengapa Carlos Kleiber cuma 4 rekaman yang bisa kita terima? Karena papanya mengatakan kau tidak pintar, kau bodoh. Yesus bilang, mengatakan kepada saudara raka, mengatakan mereka moris, maka engkau tidak bisa hindar dihukum dan engkau menunggu api neraka. Itu sebab mari kita menjadi manusia good to others, kind to others, respect others as you respect yourself. Mencintai sesama seperti mencintai diri. Terakhir, tadi cerita sudah terakhir, sekarang ayat-ayat terakhir. Waktu engkau memberikan persembahan kepada Allah, ingat musuhmu, ingat orang menantang engkau. Jangan persembahkan dulu, pergi cari dia, damai sama dia, baru kembali. Saya tidak ngerti kenapa bicara Taurat menjadi human relationship. Kenapa bicara bunuh menjadi marah-marahin orang. Kenapa bicara marah-marahin orang menjadi persembahan kepada Tuhan. Oh, baru saya sadar tadi pagi jam 4. Karena pembunuhan pertama waktu manusia beri sembah sujud kepada Tuhan. Kain sama siapa? Abel. Kain memberi persembahan, kok tidak diterima? Dia lihat di tempat jauh. Abel memberi persembahan, diterima oleh Tuhan. Dia mulai marah, mulai benci, mulai dendam. Dan dia pergi ke situ, tarik adiknya, dipukul sampai mati. That is the greatest world war, the first time. Peperangan dunia paling besar pertama di dalam Kejadian pasal 3. Karena satu kali perang mati 1/4 manusia. Adam, Hawa, Kain, Habel. Mati satu berapa? 25% bukan? Tidak ada peperangan dunia 14 sampai 18. 39 sampai 45. Lebih cilaka dari itu. Seperti kali ini corona yang mati lebih banyak daripada yang mati di perang Vietnam, perang Korea, perang Civil War, dan yang lain-lain. Saudara-saudara, waktu Kain membunuh, Habel berteriak, darahnya dari bawah tanah.
waktu mereka memberi persembahan. Maka Yesus sekarang berkata, jangan tidak baik sama sesamamu. Kalau ada musuh yang engkau kira itu kompetisimu atau itu seterumu, jangan doa dulu. Jangan berbakti dulu. Berhenti persembahanmu, pergi berdamai dengan dia. Ini ajaran begitu dalam, kita biasa baca sendiri tidak ngerti. Tapi hari ini saya berusaha mengkupas sedalam-dalamnya, selimpah-limpahnya, dan seakurannya. Mari kita berdoa, mari kita bersama-sama minta Tuhan kasih kekuatan untuk kita menjadi orang yang menghargai sesama kita yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam kebaktian ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih padamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan firman-Mu pada pagi hari ini kepada kami semua, untuk menyatakan cinta kasih kami bersamamu, supaya kami dapat benar-benar bisa bersaksi padamu apa yang kami lakukan, biar sekehendak-Mu ya saja ya Tuhan. Pimpinlah kami, perjuangan kami hari demi hari, supaya kasih-Mu saja dapat dinyatakan kepada sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penginjilan pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang sudah boleh Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kiranya Engkau memimpin setiap kami ya Tuhan, untuk kami tidak hanya mengerti akan firman, tetapi kami boleh mematrikannya di dalam hati kami dan kami boleh mengerjakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama ketika kami boleh berelasi kepada Tuhan, kami boleh berelasi terhadap sesama kami boleh berelasi terhadap alam ini, kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dan boleh memberikan kesaksian yang sejati akan relasi kami yang dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa memohon pimpinan Tuhan, kekuatan dan hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk setiap kami sehingga kami boleh menghidupi firman tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
Tuhan.